Tropmed Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Tropmed dimanapun Anda berada. Tentunya saya sapa Sobat-Sobat Tropmed yang bergabung di Instagram Live dan juga yang menonton di sosial media Tropical Medicine. Tentunya pagi hari ini senang sekali saya Dr. Eta bisa menyapa Sobat Tropmed semua bertepatan di bulan Maret 2024 dan sekaligus bulan Ramadan 1445 Hijriah. Tentunya teriring doa ya, semoga Sobat Tropmed semua yang sedang menjalankan puasa selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kekuatan untuk menjalankan aktivitas selama ibadah di bulan Ramadan sampai akhir nanti. Nah, hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat relate dengan puasa nih. Dari segi kesehatan, kita akan bahas tentang tetap sehat saat puasa, mitos atau fakta. Nah, tentunya hari ini kita sudah kedatangan pakar, yaitu Dr. Probo Suseno, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Saya sapa terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sahabat Tropmed juga semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini puasa dok? Ya alhamdulillah sudah dapat beberapa hari. Alhamdulillah. Semoga lancar terus ya dok ya sampai akhir nanti. Semoga ya mendapatkan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita akan bahas terkait mitos dan fakta dok tentang berpuasa. Apakah benar puasa itu bisa menyehatkan tubuh kita? Dan mungkin nanti boleh Dr. Probo share tips-tips bagaimana sih kalau orang yang sedang sakit atau mungkin yang berhalangan misalnya lansia, ibu menyusui atau hamil misalnya, boleh tidak sebenarnya berpuasa? Dan tentunya nanti kita juga akan menyediakan Q&A bagi para penanya di live Instagram. Silahkan boleh ketikkan pertanyaan terbaik Sobat Tropmed semua, nanti akan saya bantu untuk bacakan. Dan mungkin beberapa juga sudah ada yang menanyakan langsung nih di Instagram Center Tropmed ya, sudah ditampung juga di sini. Baik dokter, kita mulai dulu nih dok. Siap. Ya, yang pertama mungkin kita boleh berbicara tentang manfaat puasa secara general. Apakah benar puasa ini bermanfaat baik, bisa menyehatkan tubuh kita? Ya, karena yang membuat manusia sudah mengatakan dalam firman-Nya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan juga dalam sebuah pesan Prophet Muhammad menyatakan sumut hasihu, dan ternyata kalau Tuhan yang bikin kata-kata itu pasti benar, dan ternyata memang benar, terbukti banyak sekali manfaat orang yang berpuasa. Berpuasa itu menyehatkan baik bio, psikososial, spiritual. Tapi karena kedokteran kebanyakan aspek biologisnya ya. Iya. Dan itu sudah sangat-sangat banyak. Saya juga meneliti hal itu dari dua sisi ya. Bagaimana puasa terhadap berat badan dan puasa terhadap tekanan darah. Itu yang penelitian saya tahun 2000. Tetapi banyak penelitian yang lain, Dr. Permanise, Dr. Ali Cahyo, Dr. Khalid, dan bahkan ada seorang pakar dari Jepang yang namanya Yoshiri Osumi yang mendapat hadiah Nobel gara-gara intermittent fasting research. Jadi ternyata luar biasa manfaatnya. Bacakan manfaatnya, saya terangkan sekarang langsung mau 3 jam, 5 jam, 8 jam. Sampai subuh gitu. Oh iya. Kita sahur bareng nanti ya dok ya. Ya, boleh mungkin dipaparkan secara general. Kira-kira manfaatnya apa sih dok puasa ini buat tubuh kita? Ya. Secara umum. Jadi kalau puasa itu kita pakai teori yang mana? Karena banyak sekali. Puasa itu adalah membatasi makan minum dan berbuat intim dengan pasangan yang sah sejak subuh sampai datangnya maghrib. Ya. Dan itu tidak sama antara satu negara dan negara lain, tergantung lintang berapa di mana matahari berada. Misalnya pada waktu matahari bergerak ke arah ke utara, maka di utara lebih panjang. Kalau di Indonesia sih acek ya, naeta. Ya jadi kira-kira 13 jam kalau di Indonesia, tapi di negara lain bisa sampai 17 jam, 18 jam. Seperti anak saya yang di Helsinki, di sana Finlandia ternyata 18 jam gitu. Cukup lama ya. Ya sama, tapi nanti pas mataharinya bergerak ke lintang selatan, maka puasanya bisa pendek banget itu. Jadi itu sangat beda, dampaknya beda kepada seseorang. Nah, kalau kita yang di Indonesia rata-rata 13 jam ini sangat untungan sekali. Musimnya hanya 2, musim hujan dan musim kemarau, jadi lebih mudah mensiasati. Kalau musim salju, musim panas, beda banget itu. Dan kita beruntung sekali. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya dia jelas dari segi reduksi kalori apapun dari sumbernya, karbohidrat, lemak, atau yang lainnya.
ternyata dengan membatasi jumlah kalori yang masuk itu, bagi mereka-mereka yang obesitas, maka mendapat keuntungan ya. Satu sisi ya kadang mengharapkan ridho Allah, tapi yang lain dapatkan benar ya. Dari berat badannya betul, dan penelitian saya tahun 2000 mendapatkan bahwa berat badan turun terbanyak pada minggu pertama. Bisa rata-rata 6 ons, tapi ada yang sampai 2 kilo pada minggu pertama ya, bukan hari pertama, minggu pertama. Jadi mengapa itu yang terjadi? Karena ada pembongkaran lemak-lemak ya, yang dibakar, kemudian membatasi cairan, membatasi kletik-kletik. Ya, kletik kita tahu kebanyakan mengandung natrium, dan natrium bersifat retensi air ya. Sehingga orang-orang yang di bulan Ramadan bisa cemilannya berkurang, kegiatannya tambah, kegiatan ibadah, sehingga berat badan turun banyak ya. Dan ini dampaknya apa? Terhadap tekanan darah, blood pressure. Tekanan darah ini akan berdampak area keluasan tubuhnya berkurang, kemudian retensi asupan natriumnya berkurang, tekanan darahnya turun, beban jantung agak berkurang gitu. Jadi keuntungannya ya. Jadi apalagi lebih sare, tidak emosional ya, pengen meledak-ledak gitu ya. Jadi gitu. Nah, itu dari tensi dan berat badan. Yang segi lain banyak banget ya, dari segi kulit itu jadi perubahan-perubahan squamasi lebih cepat ya, pergantian kulit lebih cepat. Jadi semacam peeling atau skin scrub. Sehingga apa? Ada keuntungannya ya, tampak lebih glowing pas puasa. Makanya jangan aneh, orang rajin puasa itu tampilannya lebih muda dibanding usia biologi kronologisnya. Usia biasanya 52, penampilan 25. Usia manfaat puasa ya. Ya. Nanti kalau para sobat Dropmed yang laki-laki suka puasa, istrinya nggak suka puasa, nih dikira ini anaknya yuk. Anakmu kuwi ngawur, bojoku kok iso. Aku gitu. Nah, dia puasa aku enggak gitu ya. Jadi teman-teman, puasa itu menguntungkan, dan riset yang didapatkan dari skin scrub, jadi seperti peeling. Jadi kemudian yang menguntungkan dari penelitian di Jakarta UIA mendapatkan bahwa orang-orang yang berpuasa itu radikal bebasnya turun banyak, bisa 45-90% dari yang biasanya, sehingga dari itu aging proses melambat. Sehingga sekali kita katakan salah satu teori kan teori glikosilasi oleh Tuan Munir ya. Jadi kalau seorang itu mengasupannya gula banyak, kalorinya tinggi, itu proses tuanya cepat gitu. Tapi cepat ya. Memang dia mengalami LGG, mungkin gino. Kelihatan gede gitu, tapi nanti terus dipanggil Tuhan lebih cepat. Radikal bebasnya juga semakin banyak gitu. Iya betul. Karena itu sahabat Dropmed waspada ya. Kita batasi. Memang di dalam sebuah kalam Tuhan, di dalam surat Al-A'raf ayat 31 dikatakan sana, kullu washrabu wa la tusrifu innahu yuhibbul musrifin. Ini kan di pengajian. Nggak apa-apa dok, kita kan juga bahas itu juga ya dok ya. Ya. Jadi sobat-sobat Dropmed, jadi memang Tuhan yang bikin manusia itu mengatakan, makanlah kamu tapi jangan berlebihan. Semua yang berlebihan itu tidak baik untuk kamu, dan Tuhan tidak suka. Kalau Tuhan kata tidak suka, ini pasti bentuknya panjang. Ini baru ini masih banyak lagi nih. Mau teruskan atau dihentikan? Nanti kita sambil bahas di berikutnya ya dok ya. Tadi sudah disampaikan nih sobat Dropmed semua. Jadi ada beberapa manfaat, itu baru beberapa, karena masih banyak lagi ya dok ya. Yeah. Jadi seperti tadi dengan restriksi kalori akhirnya terjadi penurunan berat badan ya di minggu pertama. Kemudian penurunan tekanan darah, selain itu juga ada kontrol emosi kita sebagai orang yang berpuasa, itu juga membantu. Dan kemudian efek baik juga di kulit dan penurunan radikal bebas. Itu baru beberapa nih sobat Dropmed. Masih banyak lagi yang nanti akan kita kupas bareng-bareng. Tapi udah kelihatan ya bahwa ternyata memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala ini kita diminta untuk berpuasa, dan tentunya ini sesuatu yang baik untuk kita. Begitu. Jadi perlu kita untuk jalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, tapi begini permasalahan Dr. Probo, kan puasa ini memberikan manfaat baik untuk kita. Namun sayangnya ada beberapa yang tidak bisa secara optimal berpuasa. Misalnya pada kondisi-kondisi orang yang sakit. Padahal sebenarnya mereka pengen puasa nih dok. Tapi mungkin mereka punya beberapa penyakit yang menyebabkan mereka tidak bisa seoptimal itu. Kira-kira apakah ada manfaatnya bagi orang yang sakit untuk berpuasa, atau lebih banyak mudaratnya, atau bagaimana pertimbangannya? Dan kira-kira tipsnya apa dok bagi orang-orang yang sedang sakit ini? Sobat Dropmed yang saya sayangi, pertanyaan itu bagus banget ya. Nah, Dokter Eta ini bagus banget ya. Sakit itu ada dua, sakit ringan, sakit sedang, sakit berat. Ya. Kalau sakitnya itu ringan,
bablas lah puasa, sakit belen konjungtivitis terus, gas gitu ya. akne vulgaris terus, Ya. ya kalau yang ringan-ringan common cold terus kan, tetapi kalau sakitnya serius itu harus waspada ya, harus dengan cerdas ya, makanya dengan imanan bahtisaban, dengan ikhtisab perhitungan, dengan ilmu. Nah, karena penyakit apa yang perlu tanda petik harus dicermati hati-hati, yaitu penyakit-penyakit yang membutuhkan obat-obatan atau kalau obatnya overdosis itu berbahaya. Misalnya obat diabetes mellitusnya. Ya. Pada orang diabetes mellitus kan ada 3 tipe ya, Naita. Jadi ada yang pakai pil, ada yang pakai suntik, ada yang kombinasi, ada yang tidak pakai, itu semuanya pola makan. Kalau pola makannya saja dia hanya membatasi makan minum, puasa, sangat-sangat bagus, lanjut gitu aja. Iya. Bagi mereka-mereka yang diabetes mellitus yang pakai pil, tinggal lupa pilnya apa. Misalnya metformin, bablas saja, nggak ada masalah. Iya. Tapi kalau dia obatnya pakai sulfonil yang misalnya klimapirid, glibenclamid, nah kalau ini awas, kalau yang biasa di bulan non Ramadan dia makan pagi diubah pas buka puasa. Jadi bukan pas sahur ya. Ya ini yang penting itu ya. Tapi kalau pakai insulin, beda lagi. Kalau suntiknya insulin dia pagi, siang, sore nggak disuntik atau malam disuntik juga. Yang pagi itu diberikan separuh dosis, ya misalnya Novlepet ya. Tapi yang siang malam digabung tapi diberikan 2/3-nya. Jadi gimana itu? Jadi rumusnya gitu. Ya. Dan dipantau terus karena dosis bisa berubah-ubah. Ini nggak fix ya, nggak pokok men gitu, nggak pakai pokok men karena nanti seseorang bisa makan atau minum melebihi kelaziman. Biasanya saya malam tuh nggak makan itu, kok ada jaburan ya, iftar ya, kan kok enak-enak, mosok gak pangan nih, gratis mana? Wah udah, terus sikat bro gitu ya, menjadi sikat bro, apa betudut, dan gulanya naik, nah, jadi pentingnya dosis diubah, jadi nggak kaku. Itu bagi yang diabetes mellitus. Kemudian bagi yang hipertensi nggak ada masalah, lanjut aja ya. Ya hipertensi karena obatnya pakai apakah amlodipin, pakai irbesatan, losartan, kaptopil, itu nggak masalah. Pakai makan seperti biasa nggak masalah. Ya ini untuk hipertensi. Bagaimana kalau untuk asma? Nah ini yang mungkin jadi pertanyaan. Asma yang pil, obatnya pil, pakai aminopilin atau pilin atau pilin atau salbutamol, maka nggak ada masalah. Dimakan pagi, siang, sore ya, buka sahur atau malam. Tetapi kalau dia pakai semprotan, nah semprotan nggak membatalkan puasa. Ya. Karena dia tidak berniat untuk membuat kenyang, dan itu semprotan nggak bisa bikin kenyang. Nah dokter Eta ya, nggak kenyang gue. Maka kalau dia kenyang gue, maka batal. Nah, ini kan cuma melebarkan pipa pernafasan dan nyedotnya gitu masuk ke pada terakhir ya, kemudian bronkus, melebarkan bronkodilator dan gitu. Maka ini nggak bikin kenyang, mana nggak batal. Dan nggak masuk saluran cerna ya ini. Jadi ini makanya nggak ada masalah. Jadi puasa bagi yang, tapi kalau sakitnya menggek saturasi 70, wah ini jangan puasa, atau diabetes itu koma, nggak usah puasa. Maka kalau untuk diabetes tadi saya lupa. Jadi para pakar, misalnya Profesor Dr. Askandar Cokropamiro ya dari UNER ya, menyatakan kalau gula darah sewaktu di atas 260 sebaiknya nggak puasa. Tapi gula darah sewaktu di bawah 250 atau ke bawah boleh puasa. Karena itu aman ya, aman sekali. Kalau gula darahnya tinggi, 800, kalau dia puasa nanti gula darah tinggi itu mudah kena infeksi. Jadi ini yang harus diwaspadai. Ini dropmed ya. Jadi ini ya. Kemudian itu yang untuk diabetes. Bagian sakit jantung yang mana itu? Kalau kelas fungsional itu NIHA, New York Heart Association ini kelas fungsional 1, nggak masalah, puasa lanjut ya. Kelas fungsional 2 lanjut. Nah 3 dan 4 pas pada itu. Kalau 4 baiknya nggak puasa dulu. Dia megap-megap ya. Tidur duduk aja megap-megap, duduk megap-megap, tidur megap-megap. Maka nggak usah puasa dulu. Aman kan jantungnya dulu. Jadi bagi mereka yang diduga di prognosis tidak mungkin sembuh, nggak akan membaik, apalagi PPOK, CPD-COM ya, CPC ya, kalau kronik ini, maka maka cukup membayar fidyah, dia dapatan rukhsah telah mendapat keringanan dispensasi dari Allah. Maka bagi yang demikian ini, ya dia cukup membayar fidyah, memberi makan kira-kira satu orang untuk buka atau sahur, dan sahur ya bisa ya. Para pakar beberapa di daerah itu menyatakan
boleh beras 18 kilo selama 1 bulan diberikan awal, bisa diberikan. Baik, jadi memang kalau kita simpulkan ketika sakit ini kondisinya masih stabil, aman, itu boleh untuk lanjut. Tapi kalau memang dalam kondisi yang tidak stabil, tanda vitalnya buruk, dan memang mungkin mungkin sakit yang kemungkinan sembuhnya juga kecil seperti itu, tidak disarankan dulu untuk berpuasa. Dan baiknya mungkin kalau khawatir bisa konsultasi juga ya dok. Ya, kalau yang lansia ke ahli geriatri. Ya betul, ke dokter Probo lah. Ya, atau ke dokter Anda semua di sini kalau khawatir kira-kira boleh nggak ya gitu, masih merasa tidak yakin. Kalau dalam kondisi aman, stabil, gas saja ya dok ya. Baik, nah yang sering menjadi pertanyaan juga kalau orang bilang punya MAH gitu ya, jadi asam lambungnya sering naik. Nah, pada saat puasa itu sebenarnya puasa ini justru bisa menyehatkan atau bagaimana dok? Adakah tips-tips tertentu untuk orang yang suka kumat nih MAH-nya? MAH bener ya, bukan? MAH. Oh, bukan. Ya, kalau MAH bener ada. Jadi saya mengatakan sakit MAH itu dispepsia ya. Iya, Menggembung, jebebek, perling, intir-intir. Nah, ada dua dispepsia, tipe fungsional atau tipe ulcer, tipe luka. Kalau tipe ulcer itu seperti sariawan letaknya di lambung, pasti sakit sekali. Iya. Maka ciri yang mudah dibedakan adalah kalau saat Anda perutnya sakit diberi makan gimana? Enak, hampir pasti dia bukan tipe ulcer. Anda diberi makan enak. Untuk puasa ini mah puasa aja, biasanya sembuh. Beberapa penelitian dan para pakar seperti Dr. Putut Bayu Purnama, Dr. Stanto Majono, Dr. Neneng Ratnasari waktu kita undang bagi pembicara waktu yang lalu tahun 2002 kita undang. Dia mengatakan nggak apa-apa, dan saya satu juga menderita dispepsia fungsional ya. Ya biasa sih kata cemas ya. Kemudian ternyata dengan puasa kuat sembuh, dan banyak pasien-pasien dengan puasa itu sembuh. Jadi yang membuat kuat itu bukan karena makanannya tapi niatnya. Iya betul. Tapi bagi mereka yang ada ulcer dan luka, maka sebaiknya diobati itu karena dia diberi makan tambah sakit dirinya itu. Perutnya sakit diberi makan tambah sakit, maka disebut dengan food pain. Nyeri diberi makan nyeri. Itu yang bisa luka. Tapi kalau atau ulcer ya sariawan. Tapi kalau pain food release atau pain food relief, maka ini boleh puasa. Biasanya ini tipe yang fungsionalnya pikiran saja. Oh, oke. Nah, ini bisa digarisbawahi ya Sobat Tropmed semua. Jadi kalau pain food relief dikasih makan, nyeri dikasih makan membaik, itu malah justru dengan puasa biasanya semakin membaik. Nah, tapi kalau memang dikasih makan nih malah makin nyeri, mungkin ada sesuatu ya di dalamnya. Jadi mungkin tadi ulcer atau sariawan tanda kutip, di situ ada luka di bagian lambungnya. Nah, ini perlu diobati terlebih dahulu. Bisa konsultasi ke dokter Anda semua Sobat Tropmed. Sudah mulai jelas ya ini ya. Nah, kemudian nih Dokter Probo, biasanya nih pada saat Ramadan ada banyak bermunculan minuman-minuman berelektrolit. Nah, sebenarnya apakah ini mitos atau fakta? Ketika kita mengganti cairan dengan minuman berelektrolit pada saat buka, itu menjadi sesuatu yang perlu atau bagaimana nih dok? Ya, kalau saat sahurnya dia kurang minum, kemudian bukanya pun juga kurang minum, ya cairan ini ya protein biasanya mengandung itu ya ada natriumnya, klorida-nya, ada kaliumnya, ada juga sukrosanya atau glukosanya, itu bagus ya. Jadi bagus bagi mereka-mereka yang memang kurang minumnya. Tapi mereka yang minumnya cukup banyak dan cukup lengkap, artinya dia selain minum juga lodeh masuk, pecel masuk, masuk ya. Ya kayak gini di dalam makan ada bumbu-bumbu yang beneran ya harus. Tapi kalau mereka yang asupannya maaf mie doang. Wah, mie buka mie sahur mie. Kurang bergizi ya dok. Terus lagi mie lagi tidak dicampur apapun. Nah, mungkin dia ada imbalance level yang berfosfat. Mungkin kelebihan natrium malah. Iya. Jadi cara ini kalau memang pada waktu Ramadan tadi orang tersebut banyak aktivitas yang menyebabkan keluar keringat banyak, maka minuman tadi sangat-sangat tepat. Tapi kalau dia minumannya keringat tidak keluar, kencingnya sedikit, ya udah tidak harus pakai itu, pakai yang biasa saja cukup. Oke, baik. Jadi itu tergantung orang. Tergantung kondisinya ya. Jadi bisa dibutuhkan pada orang-orang yang mungkin ada kekurangan elektrolit, tapi kalau pada kondisi normal, makannya bagus, minumnya bagus, tidak harus ya dok ya. Baik. Kemudian ini juga yang menjadi pertanyaan hampir semua orang mungkin yang sedang sakit pada saat puasa ya, konsumsi antibiotik. Nah biasanya kan ada yang kalau 2 kali 1 mungkin gampang ya dok ya, mungkin sahur dan berbuka seperti itu. Tapi kalau 3 kali 1 atau mungkin 4 kali 1 dalam sehari, kira-kira bagaimana menyiasatinya? Ini juga pertanyaan ada muncul ini dari akun Silhasraswana sama ini. Dok kalau harus minum antibiotik 3 kali, bagaimana penggunaannya saat puasa?
Ya, ini menarik ya, tergantung tipe antibiotiknya. Iya. Yang T setengahnya berapa lama dan MAC-nya level berapa. Pada antibiotik tertentu yang T setengahnya lama, panjang itu ya beri makan apalagi tipenya sampai T setengahnya 21 jam. Wah, enak banget itu. Itu nggak masalah, sehari 2 kali. Nah, apalagi yang punya post antibiotik efek ya, seperti kelompok macrolide ya, itu bisa nggak ada masalah itu. Makan bla 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 sampai berapa hari masih, atau kelompok winolonnya itu bisa beri makan obat masih efeknya sampai berapa hari, itu nggak masalah. Jadi mau sehari sekali kan ada ya kelompok winolon, misalnya pakai ciprofloxacin, norfloxacin ya. Nah itu satu kali bisa tentu bisa mematikan sampai beberapa, apalagi mau melatih puasa ya, luduslah dia gitu ya. Dia norfloxacin, levofloxacinnya itu bisa tuntas dalam waktu 5 hari dan itu biasanya tidak ada yang tarian. Ya ini contohnya. Jadi keuntungannya itu. Jadi ini bisa satu, cuma efek sampingnya mual. Jadi timbang-timbangan. Tapi mual menguntungkan, akibat mual saya makan sedikit bisa sekaligus diet. Ya, itu menguntungkan terbudi. Makanya ada apa ya, sekali dayung ya. Maka doa 30 telam ya, minum air menjadi mutiara. Jadi hal itu. Dan bagi mereka yang harus antibiotik per 6 jam bagi injeksi sebaiknya nggak usah puasa. Tapi kalau oral bisa digantikan, bisa beri sehari 2 kali, 3 kali, maka bisa sahur. Makanya selalu diakhirkan. Maka dikatakan oleh utusan Prophet Muhammad ini, tasakharu fa inna fis sakhuri barakatun. Ya, seolah kamu dan seolah ada berkahnya, dan ini bagusnya diakhirkan. Dan begitu berbuka puasa, begitu ada azan disegerakan. Ya, jadi ya harus cerdas memilih. Oh, minumnya apa nih? Kelompok floxacin, vlog ya, benar makan tapi dengan susu gitu aja. Maka dicermati. Tanya dulu, dok, nanti boleh ya campur susu. Kenapa Anda tanya? Ini kan puasa, saya buka puasa pakai cola campur susu. Saya nggak pakai santan tapi pakai susu. Oh, jangan ya, karena ada ini yang jaraknya 2-3 jam gitu. Jadi kita harus cerdas memilih. Nah, bagi yang misalnya pakai amoxicillin ya, ini 103 kali, ini 500 atau 1 gram ya. Itu dipakai sahur, buka, akan tidur ya. Ya, jadi pakai cacati itu. Saya kira demikian. Kalau yang 4 jam sebaiknya nggak usah puasa dulu atau ganti obat. Oh ya, jadi memang bisa disesuaikan ya dok ya. Cuma mungkin ini butuh konsultasi juga ya dok ya dengan dokternya masing-masing yang memberikan antibiotik. Dan mungkin bagi sobat Tropmed yang merupakan dokter itu bisa mengganti pilihan antibiotik supaya bisa disesuaikan nih. Kalau misalnya pasien tersebut sedang dalam kondisi ingin berpuasa Ramadan, kira-kira bisa kita pilihkan golongan antibiotik yang lebih baik, yang bisa diminum mungkin tidak terlalu sering begitu ya. Nah itu juga sebagai sebuah kebijakan. Baik, kemudian terkait juga dengan selain obat, biasanya pertanyaan vaksin. Apakah boleh ketika puasa kita melakukan vaksinasi? Boleh. Tidak membatalkan puasa ya dok? Enggak. Suntik itu nggak membatalkan puasa. Jadi suntik itu nggak bikin kenyang ya. Ya suntik, langsung gue kenyang. Ya kan gitu, nggak boleh batal. Itu bro. Jadi kalau tadi suntiknya antibiotik, tetes mata nggak bikin kenyang itu. Boleh ya, jadi boleh. Jadi nggak masalah, vaksinasi nggak apa-apa. Ya apalagi mau haji ya. Di sahabat yang sudah bersama haji, nanti kan Mei udah berangkat haji. Insya Allah saya ikut mengawal ya. Itu maka harus divaksinasi mulai sekarang. Harusnya selama belum berangkat harus vaksinasi paling pendek 14 hari sebelumnya. Ingat sobat Tropmed, jangan lupa vaksinasi, penting banget untuk kita, apalagi mau haji ya. Mau piknik kantor pada mau piknik mulai sekarang divaksinasi, karena vaksin itu biasanya efek antibodi muncul setelah 14 hari, 2 minggu. Kalau piknik mau lebaran kapan? Ketemu di mana? Ayo vaksin aja mulai sekarang. Jadi boleh ya tidak membatalkan puasa untuk vaksin ataupun yang sifatnya obat diinjeksi pun juga tidak membatalkan puasa ya dok ya. Jadi tenang aja. Oke, berikutnya dok. Nah terkait dengan tadi sebenarnya udah sedikit disinggung sama dokter Probo terkait pemilihan makanan. Sebenarnya kalau pada saat sahur dan berbuka, tips untuk memilih makanan yang baik itu yang seperti apa sih dok? Tergantung orangnya ya, muda, tua, aktif atau tidak aktif. Karena kita selalu jawaban saya nggak bisa satu kata ya. Karena setiap orang itu bersifat individualisme ya. Dia pasien DM atau non DM, hipertensi, asam urat, kolesterol atau yang normal. Kalau orang yang sehat-sehat saja, semua sikap boleh. Ya, artinya sahur diakhirkan, mau manis teh boleh, kopi boleh, susu boleh, tapi dianjurkan jangan teh dan kopi di waktu sahur karena itu bersifat diuresis. Nanti jadi sering
buang air kecil. Ya, KPYPY kepuyuh-puyuh. Ya, dia di KPYPY ini kepuyuh-puyuh nanti takutnya apa? Dehidrasi. Makanya untuk sahur jangan kopi sama teh manis ya. Karena gampang kencing. Nah, pakai yang tidak teh misalnya gitu atau karena teh itu bersifat memang diuretik ya. Tehnya sendiri. Nah, jadi minum air putih boleh, jeruk boleh, tomat boleh, apalagi baru flu ya. Kemudian asam boleh, ya silakan. Jadi kemudian diakhirkan dan diusahakan minumnya cukup. Kemudian yang kedua makan tuh kalau dia pengen sekaligus ya Allah saya pengen energi cukup tapi saya sekaligus ya Allah moga-moga badan saya agak bagus pas sudah agak cakep deh. Nah boleh mengurangi yang jangan berlemak banyak. Jadi yang karbohidrat saja, yang kompleks, yang misalnya nasi itu baik dibanding roti gitu ya. Yang dari bahan yang kemudian kalau bisa gula buah, jangan gula kimia ya, gula jadi pasir ya gitu. Itu karena menaikkan gula indeks glikemika cepat naik ya. Nah, tapi nanti turunnya juga cepat. Jadi kadang juga cepat lapar juga ya. Makanya buat yang indeks glikemik rendah dan membuat efeknya agak panjang. Supaya stabil ya dok? Ya itu betul sekali. Jadi sahabat Tropmed itu. Jadi tapi untuk memakan gimana gitu ya, nggak apa-apa kan udah apa-apa dimakan daripada nggak memakan bahaya kan. Soalnya nanti kalau enggak jangan bakar tubuhnya. Pertama orang tuh kan makan kalau makannya cukup kan tidak semua sifat jadi energi kalau disimpan di dalam hati namanya glikogen hati. Ada di glikogen otot dan glikogen dijumlahkan bisa cadangan dikeluarkan 7-12 jam. Lebih dari itu akan dibongkar. Ya, itu sama nggak ada penyakitnya dia. Dibongkar. Pembongkaran lewat emaknya dulu. Kalau dia tadi soalnya cuma minum doang. Oh, tapi badannya gemuk. Nggak masalah. Nggak masalah ya. Berarti dibaur dikompensasi pada itu bukannya. Ya bukannya ya tetap diusahakan jangan langsung mabuk duduk banyak banget gitu ya. Langsung nasi banyak kenyang pula. Martabak 6 kalah ya dok ya. Kolak 2 mangkok terus apa itu nasi tambah mie letak tambah apa macam-macam itu udah sakit ya namanya dilatasi lambung akut. Wah ini bahaya. Bagi mereka yang pernah ischemic heart disease itu bisa namanya jadi falling splenic dan bisa dapat kematian dadak. Teman saya meninggal habis makan kenyang. Jadi banyak habis itu buka puasa pakai air manis dulu, kemudian air satu gelas ya, berteguk-teguk sampai 1 gelas habis, nanti kemudian cemilan dulu boleh pakai yang manis, bisa kurma, kalau nggak ada kurma ya bisa pisang, bisa nanas, yang manis-manis yang mengandung kaliumnya, ada glukogen cukup. Nah itu dia minum, nanti terus sholat dulu baru makan nasi. Ya itu yang paling bagus. Tapi kalau biasa nanggung ya, aku udah terangsang makan enak banget ya, udah nggak apa-apa, tapi jangan langsung banyak banget nanti dilatasi lambung. Oke, kuncinya memang yang berlebihan itu tidak baik ya dok ya. Oke, ini harus diperhatikan. Nah, cuma masalahnya dok, biasanya kalau puasa Ramadan gini terus banyak undangan buka bersama dok. Biasanya banyak juga yang akhirnya kita ke restoran all you can eat. Jadi kita dalam waktu 1 jam boleh makan apapun. Kan rasanya jadi kayak pengen ngambil semua ya dok ya. Pengen ngambil semua, kita juga udah puasa kalap nih ya gitu. Nah kira-kira seperti itu berarti nggak baik ya dok ya. Apa yang harus kita lakukan nih untuk membatasi diri? Itu kalau maaf ya, kalau berbagai ilmu kedokteran itu ya kalau memang akan gitu-gituan sahurnya dikit aja nih. Jadi diimbangi gitu ya. Atau nanti kalau jatahnya diambil, Mbak, ambil jatah Mbak, pindah ke tak berbeda. Ada plastik ya. Tapi boleh nggak itu? Kalau boleh gitu aja, soalnya dialihkan nanti berlebihan kalau penyakit kan itu bagus ya. Tetap prima diri sendiri karena puasa adalah artinya menahan diri. Jadi kalau orang puasanya ngepek betul, maka dia bisa menahan diri apa yang dimakan diminum meskipun tuh silakan 100.000 untuk makan sekenyangnya, 78.000 terus sekenyangnya. Apalagi tidak membayar pas kenyangnya. Wah, dahsyat banget ini. Ya, ini. Tapi kita akan bayar lebih dahsyat ya, karena moral hazard namanya. Iya, betul. Oke, tapi intinya prinsipnya di situ ya dok ya. Kita jangan berlebihan gitu, jadi perlu ada pembatasan juga. Nah, kalau tadi berbuka, kalau sahur sebenarnya misalnya kalau sahurnya kita sengaja agak banyak atau mungkin yang beda dari biasanya ya. Kalau makan pagi mungkin tidak terlalu banyak. Ini sahurnya kita sengaja banyak kan supaya tujuannya biar energinya stabil nih ketika puasa. Itu sebenarnya baik atau tidak? Baik, tapi memang kegiatan banyak. Kerjanya udah teman nanti habis makan, betul sholat subuh, betul pakai jus gigi.
gelundang-gelundung. Kalau yang gini nih dianjurkan makan banyak-banyak. Oke. Terus tadi apa? Deposit lemaknya banyak ya. Menumpuk ya dok. Iya betul. Makanya ada yang sampai di posok apa nyempluk empuk gembuk ya ada. Aku udah tawakal, tawakal padahal maknya banyak gak ada. Oke, jadi disesuaikan lagi ke kegiatan Ya, masing-masing ya. Kalau kita mungkin memang tahu hari ini mungkin akan kegiatan banyak di luar, mungkin ya, mungkin yang pekerjaannya harus di lapangan, panas terik dan lain sebagainya, mungkin bisa menyiasati dengan sahurnya bergizi dan porsinya mungkin yang ya bergizi dan banyak gitu ya, supaya lebih banyak energinya. Tapi kalau yang sehari-hari mungkin hanya GG tadi ada guna. Mungkin ya jangan terlalu banyak ya. Intinya kita sesuaikan dengan kegiatan masing-masing. Nah, kemudian ini juga yang masih menjadi pertanyaan banyak. Kalau kondisi ibu menyusui atau hamil, sebenarnya boleh puasa nggak, Dok? Ibu menyusui itu dalam Al-Quran memang susuilah anakmu sampai 2 tahun ya. Dia perintah Tuhan ya. Iya. Sementara puasa itu bagi yang mereka berat itu tidak usah puasa, boleh. Oke, Dapat rukhsah ya, dapat rukhsah dan dia cukup membayar fidyah. Meskipun beberapa pendapat mazhab tertentu harus membayar fidyah dan puasanya rotang lain waktu. Tapi masalahnya kalau dia punya anak, ditolakkan anak, terus 3 saat suaminya matang lagi, 3 saat lagi hamil lagi. Kapan nyaure gitu? Maka beberapa ulama berdebat cukup membayar fidyah saja sejumlah puasa yang ditinggalkan. Bagi Mas Hanifah, dia beli ASI, perintah Tuhan, gak main-main tuh. Dia sampai 2 tahun, jadi kapan nyaurnya gitu. Padahal ASI itu luar biasa ya. Pengalaman istri saya, waktu dia beri ASI itu lebih berat dibanding waktu dia hamil. Dia hamil kan asal makan banyak selesai ya. Jadi bagi hamil gak apa-apa, asal hamilnya sudah di atas 3 bulan, tidak masalah. 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, karena itu sudah terjadi organogenesis yang bagus pada organ-organogenesis tadi. Jadi kalau pada 3 bulan pertama dianjurkan memang nggak puasa ya, karena bentuk organ bibirnya, ibunya cantik, bapaknya ganteng, mana kok brutal gak karu-karuan, itu ada ya kurang gizi, apalagi imunnya turun, kena penyakit TORCH ya, toksoplasma, lebih dan sebagainya. Kemudian bagi yang tadi ASI, kalau ASI itu memang harus minumnya banyak. Biasanya memang nggak banyak ibu-ibu memang kalau pas ASI berat banget ya, apalagi anaknya tuh ngenyut banyak banget. Bapaknya madrut sedih ya anakku gila dia makin aku kebutuhan kalorinya juga banyak ya untuk menyusui. Oke. Nah kalau lansia dok, lansia boleh nggak sebenarnya lansia ini berpuasa? Misalnya beliau ini masih ingin berpuasa, atau mungkin ada kondisi tertentu yang sebaiknya kayaknya nggak perlu ini gitu. Bagaimana dok? Jadi dokternya yang ditanya nih udah lansia nih. Tetap jiwa muda kok dok. Jangan tua. Lansia itu ada lansia yang robust, bugar, ada yang pre-frail, hampir rapuh, yang frail, rapuh bener. Bagi yang rapuh bener, bagi yang sakit-sakitan, penyakitnya banyak penyakitnya berjamaah ya. Kan sebenarnya multipatologis, maka dianjurkan apa saja, apalagi sakitnya parah dan kecacatan dan mungkin tidak akan sembuh lagi, maka cukup bayar fidyah saja. Tapi kalau dia yang pre-frail atau robust, yang bugar atau hampir rapuh, maka dia puasa itu anak muda biasa. Puasa punya yang penting batasi kegiatan fisiknya biar tidak membakar cadangan tubuh ya. Jadi jangan diterik matahari, kemudian sahur, jangan lupa minumnya itu, dan aktivitas yang tidak menghasilkan banyak energi ya, membakar banyak energi. Kegiatan misalnya mendengarkan musik atau mendengarkan suara Al-Quran, tapi nikmat itu nggak banyak. Kalau itu dia harus di rumah habis 6, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tapi dia kan membutuhkan energi lebih banyak ya. Yang penting agak makan banyak. Jadi seperti anak muda nggak ada masalah. Oke, jadi kalau lansianya bugar tidak masalah, bisa seperti biasa. Tapi kalau memang rapuh dan mungkin ada banyak penyakit ya yang ada di dalam tubuhnya, mungkin disarankan untuk tidak berpuasa dulu. Jadi kembali lagi ke kondisinya masing-masing. Kemudian terkait dengan olahraga dok, tadi juga udah disampaikan. Sebenarnya kalau olahraga pada saat berpuasa itu boleh atau tidak? Boleh ya. Olahraga ini cepat-cepat drop mat. Jadi olahraga kan macam-macam, yang low impact, high impact ya. Yang membutuhkan banyak energi dan berisiko untuk kecacatan, cedera, melompat, atau standing fight. Olahraga ekstrim begitu ya. Atau sambung itu yang jangan dianjurkan. Tapi kalau olahraga jalan-jalan, ontel, jalan aktivitas statis atau sepeda biasa, kemudian itu nggak apa-apa.
bulu tangkis boleh, tenis boleh, pingpong boleh banget. Tapi dianjurkan waktunya jangan pagi, jangan siang, tapi mendekati kira-kira setengah jam sampai 1 jam sebelum buka puasa berakhir itu nggak ada masalah. Jadi yang penting atur kendali emosinya, jangan sampai keringat dingin benar kok peten nih kok ireng. Wah udah kalau yang gini berhenti aja. Oh iya, jadi boleh sebenarnya, tapi kita pilih jangan yang terlalu ekstrim ya dok ya. Jadi yang biasa mungkin jalan jalan cepat misalnya, atau sepeda santai. Jangan renang ya. Oh iya, nanti sambil ini ya masuk minum akhirnya ya. Ya, renangnya nanti buka puasa. Oke. Perlu ya, penting sekali nih kita mau pilih olahraga apa, tapi tetap disarankan berolahraga karena untuk menjaga kebugaran ya. Jadi jangan sampai sebulan kita malah off nundang-nundung gitu ya. Itu juga nggak sehat buat tubuh kita. Dan pinter-pinternya kita untuk memilih. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab nih dok. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini dari Nawan ya. Kalau mengisi ngabuburit dengan bermain bola, bagaimana ya dok? Apakah tetap baik untuk kesehatan? Boleh. Tinggal main bolanya apa, bertanding atau hanya senang-senang. Kalau kan rekreatif atau prestatif kan beda. Iya. Kalau hanya rekreatif boleh saja, tapi sekali lagi waktunya ngabuburit kan kira-kira 1 jam sebelum buka puasa, nggak masalah. Oke. Tapi jangan ngoyo ya, friend. Oh. Ya bro, coba kesana ngoyo bro. Karena begitu keringnya banyak, awas dehidrasi. Iya, oke. Jangan ngoyo. Jadi sifatnya rekreatif aja, nggak masalah. Senang-senang ketemu teman gitu ya. Dan itu diusahakan pilih yang sore hari menjelang berbuka puasa. Jadi ketika mungkin kita sudah capek, lemas, bisa langsung segera berbuka nih karena dekat waktunya dengan jam buka puasa. Oke, berikutnya pertanyaan dari Dedi. Apakah berbuka harus selalu dengan yang manis dok gitu? Dan apa efeknya kalau kita berbukanya tidak dengan yang manis? Ya kalau memang nggak punya ya udah seadanya saja. Ya teman-teman sahabat kita di Gaza tuh kasihan banget ya. Iya. Mereka saatnya bahkan nggak makan yang air saja ya. Prinsipnya kalau nanti tidak harus, kemudian nanti 1 jam kemudian bisa makan banyak ya boleh apa. Jadi kita tidak harus manis. Kalau cuma manis itu keuntungannya apa? Nanti memulihkan kekuatan cepat karena gula masuk dalam darah, dan sel-sel kita nih sel-sel darah merah, leukosit, eritrosit, otak itu butuh gula asli ya, tidak bisa dipakai yang lainnya. Nah gula ini boleh pakai dari gula asli atau gluconeogenesis dan sebagainya. Jadi membakar protein, lemak jadi energi, ya gula tadi dipakai untuk kehidupan. Jadi untuk yang ini gak ada masalah ya, harus diwaspadai, pintar-pintar mengaturnya ya. Oke, nah kira-kira seberapa banyak dok yang dibutuhkan untuk makanan bermanis ini? Manisnya kan gini, 1 jam makan kunjung itu kurang lebih 50 kilokalori. Itu sama dengan nasi 1/4 piring. Iya. Jadi kalau saya pengen 1 jam makan, makan udah. Itu memberikan seperti energi 50 kalori sama dengan nasi 1/4 piring. Kalau 2 sendok atau 2 gelas, glek, lagi glek, berarti dapat berapa? Kalau dia 1 sendok makan, maka dapat 2 sendok makan, sama dengan setengah piring nasi 200 kilokalori. Berarti ini bisa berkegiatan sampai berjam-jam. Oke, jadi itu juga perlu kita perhatikan ya, karena kadang biasanya kalau ada banyak makanan manis, takjil gitu ya dok, kita jadi pengen ngambil semua gitu, es buah iya, ini iya, segala macam. Jadi akhirnya berlebihan juga, itu sesuatu yang nggak baik ya. Jadi tadi sudah kita perhatikan bersama dari Dr. Probo sudah menyampaikan banyak sekali tips-tips untuk sehat pada saat berpuasa. Kita lihat juga mungkin apakah ada pertanyaan di Instagram Live. Tadi sudah dijawab ya terkait dengan antibiotik. Kemudian, belum ada lagi ya untuk pertanyaan dari IG Live ya. Oke, mungkin sebagai penutup ini dok. Jadi kira-kira apa key message yang perlu di-highlight, perlu digarisbawahi untuk Sobat Tropmed semua terkait dengan menjaga kesehatan saat puasa? Sahabat Tropmed dimana-mana berada, yang penting adalah puasa itu mengharapkan ridha Allah dan mengikuti petunjuk dari contoh-contoh utusan Allah yaitu Nabi, maka insya Allah puasa itu sehat, menyehatkan dan menyenangkan. Satu sisi menyehatkan, berusaha adalah menyenangkan ya. Jadi ini keuntungan orang berpuasa dengan ilmu yang diberikan oleh Allah. Dan tetaplah makan minum seperti biasa, cuma dibatasi kegiatannya, jangan atau banyak aktivitas pada waktu pagi dan siang supaya keringatnya nggak banyak, nggak dehidrasi. Kalaupun mau berpanas-panas saja ya sore aja itu lebih bagus ya. Kemudian dianjurkan tetap yang paling sahurnya, sahur dan sahur yang paling penting adalah minum yang cukup. Kita harus cukup. Lain-lainnya tidak ada masalah. Sakit tetap makan minum biasa atau buka puasa. Tidak harus yang berat ya, seadanya dulu, nanti beri tambah setelah sholat baru mencari ya.
Baik, baik. Terima kasih banyak Dokter Probo hari ini waktunya kita bisa berbagi bareng ya, sharing macam-macam nih terkait dengan puasa dan semoga bisa menjawab pertanyaan dari Sobat Tropmed terkait mitos-mitos tentang puasa, kemudian tips-tips tadi udah dikasih tahu bagaimana sahurnya, bukanya yang bagus seperti apa, boleh olahraga atau tidak. Untuk lansia, untuk yang punya penyakit diabetes, jantung, asma dan lain sebagainya semuanya sudah dibahas. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan tentunya untuk Sobat Tropmed jangan lupa follow akun sosial media Center for Tropical Medicine di Instagram @centertropmed, kemudian di TikTok Tropmeducation, di YouTube juga Center for Tropical Medicine yang nanti tentu bisa dilihat ulang nih tayangan hari ini, serta di Spotify. Mungkin yang suka dengerin suara aja ya di Spotify di Tropmed Talk. Mungkin itu dulu Dokter Probo, terima kasih Matur nuwun sudah menyempatkan waktunya. Dan terima kasih juga Sobat Tropmed yang sudah mengikuti baik di Instagram Live maupun di YouTube. Saya Dr. Eta, pamit undur diri. Sampai jumpa di Tropmed Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.